kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Ya, kita berusaha untuk bisa memastikan bahwa produk undang-undang ini adalah produk politik. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Ini produk politik. Pemerintah tidak sendiri. Kalau pemerintah sendiri, maka tentu akan jauh lebih mudah. Tapi pembentuk undang-undang itu kan ada di DPR. Kita bersama-sama dengan DPR membahas itu. Konfigurasi politik juga akan sangat menentukan. Pada saat pembahasan RUU KUHP itu tentu berbeda pada saat pembahasan RUU KUHP. Konfigurasinya. Masih bersama Satu Meja The Forum. Bung Usman, tadi kita sudah dengar pernyataan Menteri Aktas. Kita tidak sendiri bersama DPR. Dan ini adalah produk politik, permufakatan produk politik, konfigurasi politik disebutkan. Anda semakin yakin bahwa ini menakutkan karena ini bagian dari produk kekuasaan atau tercerahkan setelah mendengar dari pernyataan? Persis ketika Pak Menteri mengatakan ini adalah produk politik, pertanyaan selanjutnya kan kualitas politik yang seperti apa yang memproduksi hukum pidana dan hukum acara pidana ini. Nah, penilaian-penilaian para sarjana menempatkan Indonesia pada masa pengesahan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam kualitas politik yang merosot demokrasinya. Bahkan yang terakhir ketika KUHP disahkan, kita sudah masuk dalam kategori otoritarianisme elektoral. Nah, lalu masalahnya di mana? Nah, di dalam demokrasi kan paling tidak ada 3 yang paling dasar. Pertama, kemerdekaan berbicara, kebebasan sipil. Yang kedua, kebebasan beroposisi, oposisi partai. Yang ketiga, pemilu yang berintegritas. Yang pertama ini sudah melemah beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, tidak ada oposisi sekarang. Jadi kalau dibilang pemerintah bersama DPR, ya DPR-nya ikut apa kata pemerintah sebenarnya kan? DPR ikut apa kata pemerintah, bukan kebalik, pemerintah ikut apa kata DPR. Nah itu Gus Abdul yang lebih tahu deh kayaknya. Yang ketiga, pemilu kita sudah dianggap tidak lagi berintegritas gitu. Nah kalau kita kembali ke yang pertama, kebebasan berbicara, dan kita periksa hukum pidana, misalnya pasal tentang larangan Marxisme-Leninisme. Proklamator Republik Indonesia, seorang Marxis. Bung Karno menganut ideologi Marxisme. Seluruh pendiri bangsa, pejuang kemerdekaan adalah kaum Marxis. Bagaimana mungkin kita melarang menganggap pikiran Marxisme itu sebagai kejahatan? Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada penjelasan pemerintah Pak Yusril, Pak Adgas, bahwa kita ini ingin memerdekakan diri dari Belanda, dari hukum pidana Belanda. Pasal penghinaan presiden itu sebenarnya reinkarnasi dari pasal penghinaan terhadap Ratu Belanda di masa kolonial, yang hanya diterjemahkan lalu diganti kata ratunya dengan presiden di masa Indonesia modern yang merdeka itu. Dan sekarang dikembalikan lagi setelah sebelumnya dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Di masa Orde Baru, pasal ini sangat menakutkan buat mahasiswa. Tanyakan saja kepada Heri Ahmadi, pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Dia ketua Dewan Mahasiswa di bawah ITB. sepatu Lars. Pernah menulis pledoi di bawah sepatu Lars. Ialah salah satu aktivis mahasiswa, ketua Dewan Mahasiswa ITB yang pertama kali dipenjara karena Bung pasal Usman ingin penghinaan mengatakan presiden. bahwa KUHP dan KUHAP yang baru ini lebih pas berada di koridor sistem otoriter ketimbang sistem demokrasi. Dan memang ini dilahirkan dalam alam politik, diproduksi dalam alam politik yang kualitasnya sudah merosot, sudah mengalami regresi demokrasi, bahkan mengalami otoritarianisme, kebangkitan otoritarianisme. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa hukum pidana ini adalah hukum pidana yang menempatkan Indonesia dengan lebih modern, lebih menghormati hak asasi manusia, dan lebih demokratis kalau diukur dari ukuran-ukuran demokrasi. Oke, Pak Dahana. Mudah-mudahan nggak terlalu keras. Ngeri banget. Pak Dahana, pasti Pak Dahana sudah punya
jawaban, sudah mempertimbangkan, bahkan bisa menceritakan latar belakang ini adalah satu, ingin lepas dari warisan Belanda, tapi tadi dijelaskan oleh Bung Usman masih ada hanya mengganti istilah. Yang kedua, ada nggak nuansa yang mau dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa apa sih sebetulnya yang melatar belakang ini selain tadi hanya sekedar melepas dari warisan kolonial? Ya, terima kasih. Pertama ada beberapa hal yang menjadi satu background mengapa pentingnya ada KUHP nasional ini ya. Ada 5 hal. Pertama adalah dekolonisasi. Kita tahu bahwa KUHP yang kita gunakan sebelumnya itu warisan zaman Belanda sejak 1918. Jadi Indonesia ini sudah menggunakan warisan Belanda 118 tahun, bisa bayangkan. Kedua adalah dekomunisasi. Jadi banyak ketentuan pidana yang belum diadopsi dalam KUHP Belanda. Jadi dengan KUHP nasional ini mengadopsi berbagai ketentuan yang syarat dengan demokrasi. Ketiga adalah harmonisasi. Harmonisasi ini banyak sekali instrumen HAM yang telah diaksesi, diratifikasi oleh Indonesia. Dari 9 ada 8 yang diratifikasi atau diaksesi. Keempat adalah modernisasi. Inilah background terkait visi KUHP nasional. Tentunya kalau kita cermati tadi sama dengan Pak Menteri, betul bahwa DPR kan lembaga politik. Pemerintah bersama DPR membahas suatu undang-undang. Nah, undang-undang ini didasarkan oleh naskah akademik. Naskah akademik yang memuat 3 hal, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kalau kita bicara KUHP yang saat ini, itu dibuat sejak 1963. Bisa bayangkan 1963 kalau hitung menteri itu udah 17 menteri kehakiman hukum saat ini. Sudah. Jadi nampaknya prosesnya itu udah begitu panjang. Jadi hemat kami adalah bahwa terkait kondisi yang kekinian ini itu sudah terjawab di KUHP yang saat ini yang berlaku. Nah, kedua adalah tadi Pak Usman ini sohib saya juga nih. Saya senang kalau sohib sama sohib ketemu, saya senang sekali. Sohib dia. Terkait penghinaan presiden dan wakil presiden itu bukan reinkarnasi, bukan. Kenapa? Bukan reinkarnasi. Bukan. Kenapa? Kalau kita lihat, kita teliti, kita cermati, ada suatu perubahan paradigma. Kita nggak gunakan kata-kata penghinaan. Itu menjadi harkat dan martabat. Harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Kenapa? Beliau kalau kita bicara ini kan sebagai primus inter pares, setara tapi yang diutamakan seperti itu. Pak Dahana, saya ingin memastikan bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini ada delik aduan, ada ini yang bisa mengadukan adalah presiden wakil presiden. Tetapi kan yang mesti dilihat adalah ini ada chilling effect, ada ketakutan. Bisa nggak dijelaskan bahwa nggak usah takut, pokoknya aman dan sebagainya? Takut ya, kalau kita cermati ya, sejatinya kalau secara memahami secara utuh ya pasal tersebut, kita bisa memberikan satu gradasi. Kita gradasi antara bisa bedakan antara penghinaan dan harkat martabat dengan kritik. Nah, ini sekarang ini kan ada suatu persepsi yang menganggap semua suatu tindakan penghinaan itu dianggap suatu perbuatan pidana. Enggak seperti konstruksinya. Kalau kritik misalkan program presiden nggak bagus begitu, silakan aja, itu masyarakat, nggak apa-apa. Tapi kalau menghina gitu kan, disamakan dengan binatang, jangankan presiden, kita pun juga kalau dihina ya pastilah. Jadi kritik boleh ya? Ya, dan kedua gini Pak, kita bicara KUHP itu ada suatu keseimbangan Pak, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu menjadi suatu pilar utama yang harus kita jaga seperti itu. Silakan ya masyarakat melaksanakan haknya, tapi juga tolong dong perhatikan hak orang lain. Itulah ada keseimbangan. Ada kewajiban menghormati hak orang lain, kewajiban menghormati hukum. Inilah poinnya di sana. Baik, terima kasih. Gus Abduh, DPR tadi kita sudah melihat bahwa sangat khawatir, tapi dijelaskan juga oleh Pak Dirjen bahwa ini justru untuk memanusiakan, untuk melindungi, ada modernisasi. DPR bagaimana? Ya, kalau baca detail sebenarnya nggak ada kekhawatiran untuk ya betul memang produk politik tadi. Tapi kan sama sekali tidak ada kekhawatiran ini akan mengganggu kebebasan berekspresi misalkan. Satu apa misalnya? KUHP baru misalkan terkait demonstrasi, ya kan?
Katanya kalau nggak izin ditangkap. Bukan izin, pemberitahuan saja. Oh, kalau nggak pemberitahuan ditangkap. Pemberitahuan itu maksudnya apa? Contoh kayak kemarin nih di Padang apa gimana? Gara-gara Padang. Ya kan Padang ya. Yang ambulan itu. Ada demonstrasi itu akhirnya mengganggu ketertiban dan perjalanan. Ada ambulan mau lewat, di dalamnya ada pasien sekarat. Karena ada demonstrasi nggak bisa lewat, meninggal lah pasien itu. Lah itu yang tadi dijelaskan oleh beliau. Boleh, silakan. Hak Anda untuk menyampaikan ekspresi demokratis, berbicara di depan kritik kita DPR, kritik silakan. Oke, baik, kritik silahkan. Lalu bagaimana nasib KUHP dan KUHAP ini di tengah suara penolakan, di tengah upaya untuk mengajukan judicial review, dan apakah ini bisa berjalan dengan baik? Tentu kita terus berharap bahwa ini bisa berjalan dengan baik, tapi nanti kita akan bahas setelah yang satu ini.